Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 10 Desain dan Analisa Algoritma. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dua dari algoritma jalur terpendek, yaitu Dijkstra dan Astar. Kita mula-mula Dijkstra dulu. Misalkan diminta ada graf dan simpul sumber dalam graf, kita diminta untuk menemukan jalur terpendek dari sumber ke semua simpul yang ada. Oke. Di Dijkstra itu ada namanya SPT atau Shortest Path Tree atau pohon jalur terpendek, di mana sumbernya dianggap sebagai akar atau root. Ada dua set, yang satunya itu set yang termasuk dalam SPT, dan satunya lagi yang belum ke dalam SPT. Di setiap langkahnya ada simpul ditemukan yang dia berada di set lain atau set yang belum masuk ke SPT dan mempunyai jarak minimum dari sumbernya. Langkah-langkah algoritma Dijkstranya ini saya jelaskan nanti aja ya, sama-sama bahasnya dengan ilustrasi yang ada nanti, biar lebih jelas. Ini ilustrasinya, nanti saya jelaskan yang lebih mendetailnya di penjelasan coding nanti. Intinya tujuan kita itu membuat mereka ini semuanya ada dalam SPT atau sudah dikunjungi semua, dan didapatlah yang terpendek dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 12, 4 tambah 8 gitu. Itu Dijkstranya. Ini codingnya. Penjelasan codingnya juga terpisah. Oke, coding yang tadi itu dia ngitung jalur terpendeknya aja. Berapa sih dari 0 ke 0? 0. Dari 0 ke 1, 4. 2 ke 2, berapa? 12. Itu hanya jarak dekat dari sumber ke tujuannya. Namun dia nggak mencetak jalurnya yang ada. Misalkan dari 0 ke 1, lalu ke 2 untuk mencapai 2. Nggak ada gitu. Dia langsung 0 ke 2, nilainya 12. Nanti ada kodenya sendiri yang dia nyetak jalurnya. Oke, kompleksitasnya itu V pangkat 2 ya, dimana V itu jumlah apa kemarin? Jumlah simpulnya. Oke, Dijkstra itu kelemahannya dia nggak bisa untuk graf yang ada busur negatifnya atau nilainya negatif. Kalau ada mau pakai negatif, itu kita pakai Bellman-Ford yang dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, yang ini codingnya kalau dia mau cetak jalur. Bedanya codingnya tadi itu ada di dia nyimpan nilai parent orang tuanya. Misalkan parent dari 1 adalah 0, parent dari 2 adalah 1, dan 1 tadi adalah 0 gitu. Dia simpan dulu. Jadinya nanti kalau jalankan hasilnya seperti ini. Codingnya beda sama Dijkstra yang tadi itu, yang saya kotakin merah-merah ini. Itu bedanya. Dia ada variabel atau array parent, ada array baru, dan dia ininya dia ngasih inisial -1 dulu, kemudian ini ada bikin parent U, jadinya disimpan nilai parent di suatu array dulu, jadinya nanti tahu kita keempat jalurnya itu 21 melalui 0, 7, 6, 5, 4. Itu caranya dia nyimpan agar nyimpan parentnya. Kemudian ada Astar. Kenapa sih Astar? Astar itu dia bisa memprediksi jalur terpendek dalam kehidupan nyata, misalkan kayak Google Map atau permainan yang ada banyak rintangannya. Misalkan ada 2 dimensi grid-nya, grid itu kotak-kotak ya, dia ada rintangan dan jalur dimulai dari sumber hijau sampai dengan sumber tujuan yaitu warna merah. Ini gimana sih carinya jalurnya? Kalau kita pakai Astar, dia nanti kasih tahu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Seandainya kalau kita nggak pakai ginian, kita cari manual, bisanya gini. Ternyata lebih panjang jalannya. 1, 2, 3, 4. Ini cukup 1, 2 gitu. Kenapa sih Astar?
Astar dia itu teknik pencarian yang populer yang dia menggunakan pencarian jalur untuk melintasi graf. Astar ini kenapa kita pakai? Yaitu cerdas dan berbeda dari konvensional. Konvensional ini kayak Dijkstra atau Greedy atau DFS atau BFS yang kemarin kita bahas. Banyak game-game kayak game strategi itu pakai Astar untuk prediksi jalur pendeknya. Oke. Astar itu di dalamnya ada F, yaitu parameter jumlah dua parameter lainnya atau G dan H. G itu nanti dijelaskan di slide berikutnya. Ini biaya pindah dari titik awal ke kotak suatu kotak pada grid, misalkan kotak berikutnya belum tujuannya, mengikuti jalur yang dihasilkan supaya ke sana. Misalkan dari A ke B berapa langkah? 1, 2. H itu heuristik dari kotak tertentu ke grid tujuan akhir. Misalkan dari sini ke sini berapa? Terus tujuan kita di sini berapa heuristiknya dari sini ke sini? Misalkan dia butuh diprediksi 7 langkah. Kenyataannya 5 langkah. Itu dia, heuristiknya belum tentu benar. Nih, karena ada rintangannya, itunya kenapa heuristiknya belum tentu 100% benar. Ini langkah-langkahnya, nanti aja saya jelaskan step by stepnya kayak coding. Ini, misalkan kita mulainya dari hijau, nanti Dijkstra, Astar, dia prediksi ke sini berapa nilainya, ke sini berapa nilainya. Ternyata ini lebih kecil, maka dia ke sini. Ini berapa, ini sudah dilalui, berkas, makanya skip, lanjut, ke sini sama ke sini. Ternyata yang ini lebih kecil, maka dia ke sini. Terus yang ini sama ini, lebih kecil ini, ke sini dia. Ini, lebih kecil ini. Dan ini tujuan, maka dia berakhir. Makanya itu dia pintar, dia bisa memprediksi nanti sesuai yang dilalui itu yang paling kecil. Ini nilai heuristik itu bisa dihitung, ada beberapa cara. Nilai pasti sama prediksi. Nilai pasti ini namunnya dia nyita waktu, karena dia misalkan dibutuhkan prahitung, dia dihitung terlebih dahulu. Oke, kemudian ada jika tidak ada rintangan atau sel-selnya bisa dilalui semua, maka bisa aja dihitung nilai heuristiknya yang pasti. Kalau nggak bisa, maka dia pakai heuristik. Ada 3, Manhattan, diagonal, Euclidean. Biasanya yang sering dipakai itu Euclidean, namun nggak salahnya kita pelajari yang lainnya. Ini, jarak Manhattan itu jumlah nilai absolut. Absolut itu plus sama min, sama dijadiin plus. Perbedaan koordinat X tujuan dan akhir. Rumusnya gini. Jika kita hanya bisa 4 arah aja, atas, bawah, kiri, kanan. Seperti ini. Ini misalkan 00, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 00 dan 36. 36. Makanya nanti berapa? 3 plus 6, maka nilainya adalah 9. Diagonal. Kalau Manhattan tadi, yang ini sekarang diagonal. Itu nilainya adalah nilai maksimum dan absolut dari perbedaan X sama Y. Yang mana? Apakah dia melalui kolom atau barisnya, nanti dihitungnya. 8 arah seperti raja di catur kayak gini. Kalau gini berapa bedanya dari sini ke sini? Bedanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sini ke sini 3. Jadi maksimum dari 3 sama 6 berapa? 6 ini dipakainya. Itu untuk yang diagonal. Kemudian yang Euclidean, dia itu pakai square root atau akar dari kuadrat dari yang tadi selisihnya sama itu. Ini ke sini, misalkan ininya 3, 1, 2, 3, nah ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 0 dikurang 3 kuadrat, yaitu 9, ditambah 0
dikurang 6 kuadrat, itu 36. Artinya akar 25, yaitu 5. Itu nilai heuristiknya. Biasanya Euclidean ini yang dipakai. Oke, Astar itu dia sama dengan Dijkstra. Bedanya Dijkstra itu nggak punya heuristik, atau heuristiknya dikatakan 0 untuk semua simpul. Oke, ini jika kita mengimplementasikan Astar ke dalam STL C++, nanti saya jelaskan di sesi tersendiri untuk coding-codingnya. Selain punya kelebihan, Astar juga punya keterbatasan. Meskipun menjadi algoritma pencarian terbaik, yaitu tidak selalu menghasilkan jalur terpendek. Artinya prediksinya tadi atau heuristiknya bisa meleset, karena dia tergantung dari nilai perkiraan atau heuristik untuk menghitung nilai H. Astar ini diterapkan di mana? Di game seperti Tower Defense, Warcraft, peta, pencarian rute, mesh atau labirin gitu. Intinya dia ngasih solusi untuk dari A ke B. Misalkan di game-game online juga bisa tekan auto patch, itu tekan ini dia bisa jalan sendiri nanti, tidak tunggu aja. Oke, ini kompleksitas waktu terburuknya OE, OV, ini busurnya, ya ini simpulnya. Nih, kapan kita pakai DFS? Kapan kita pakai Astar? Nih dia jawabnya. Kalau satu sumber, satu tujuan, kita pakai Astar, bisa berbobot ataupun tidak berbobot. Satu sumber, semua tujuan, kita pakai DFS atau Dijkstra untuk yang tanpa bobot negatif. Ya, ini tidak berbobot, atau Bellman-Ford untuk yang berbobot negatif. Antara setiap pasang node ini misalkan A sama B, A sama C, B sama C, kayak gitu, pakai Floyd-Warshall sama Johnson. Kalau Dijkstra itu satu sumber semua tujuan dari A ke B ke C ke D ke E. Kalau Astar cuma bisa A ke B, gitu aja, satu per waktu. Terus rumusnya tadi sama, Fn Gn plus Hn. Itu berapa sih jumlahnya? Ditambah-tambah aja biaya jalur dari node awal ke N. Heuristik menggerakkan jalur termurah dari N ke node sasaran. N itu node saat inilah, kayak gini. Step by stepnya nanti kayak ini. 6 tambah 8, 3 tambah 6. Lebih mana yang lebih sedikit? 9. Maka kita pakai yang F. Intinya ini sama ini 14, ini tambah ini 9, maka pakai yang ini. Kemudian lagi 9 sama ini 13. 3 tambah 1, yang biru tambah biru, tambah 5, yaitu 9. Dan 3 tambah 7, tambah 3, yaitu 13. Berarti kita pakai 9 yang lebih pendek. Lanjut lagi, yang mana? 3, 2. 3 plus 1 plus 3. Karena dia hanya punya ini, maka ini ya kita lalui. 3 plus 1 tambah 3 tambah 1, 8 nilainya. Tuh. Kemudian dicari J-nya. G plus 3 plus 3. 3 plus 1 plus 3 plus 3. 0 karena heuristiknya itu 0. Karena dia sudah sampai tujuan, maka tidak sampai tujuan kita. Dan jalurnya adalah ini nanti. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Heuristiknya dapat di mana? Ini main tembak aja. Yang benarnya tadi itu kayak yang tadi. Kita pakai rumus Euclidean Manhattan diagonal. Namun biasanya dipakai itu adalah Euclidean. Bagaimana sih cara kerja Dijkstra? Misalkan kita tadi grafnya kayak gini. Mula-mula SPT setnya itu kosong. Infinity itu sama dengan 999 atau ikonnya gini. Angka pertama. Dan jarak kita adalah 0, infinity semua yang lainnya. Misalkan minimum simpulnya adalah 0. Mula-mulanya masih 0. Lalu SPT setnya itu kita masukin 0. Atau yang kita beri warna hijau yang gini.
Kemudian jaraknya kita perbarui. Yang dekat dengan 0 apa aja? Yaitu 1 sama 7. Ke 1 berapa? 4. Ke 7 berapa? 8. Berarti nilainya kita ganti. Yang ini jadi 4. Yang ini 7 jadi 8. Nolnya SPTZ, makanya kita hijau. Sekarang kita ke selanjutnya. Berapa minimumnya dari sini? Yang minimum dan belum masuk di SPTZ, yaitu ini. 4 lebih kecil dari 8, jadi masukin ini. Kemudian jaraknya kita perbarui. Yang dekat dengan 1 apa aja? Adalah 0. Karena 0 udah masuk SPTZ, maka di skip. 7 sama 2. 2 itu 8. 1 ke 2, 8. Jadinya dari 0 ke 2, 12. Jadinya perbarui 2 sebagai 12. Dan 7-nya tetap 8. Bukan 15, tapi tetap 8. Karena dia lebih pendek 8 daripada 15. Nih. Kita lanjut. Sekarang berapa sih paling kecilnya? 0, 4, 12 sama 8. Yang paling kecil dari sini adalah 8 lebih kecil dari 12. Maka itu 8 dipilih. Dan 8 ini adalah indeks ke 7. Jadinya ini yang dipilih. SPTZ-nya sekarang 017. Berarti mereka ini sudah dikunjungi. Tujuan kita nyari yang belum dikunjungi. Perbarui yang jarak dekat dengan 7, yaitu 8 sama 6. Ini 9, yang ini 15. Toh. Seandainya melalui 071 lebih pendek daripada 0 ke 1, kita nggak bisa lagi milih 071 karena dia sudah dikunjungi atau sudah SPTZ. Dari sini, yang mana sih yang belum dikunjungi dan paling kecil? Yaitu 9. Lanjut 9, yang ini tambah 6, 15, sama dengan ini. Maka kita sisain yang lama, nggak diubah. Yang kalau dia lebih kecil aja yang berubah. Kemudian yang mana? 5, karena 12 lebih pendek daripada ini. Karena 11 lebih pendek dari ini. Lanjut, ini 25, 21, yang mana? 12. Kalau yang ini 14, dan ini 21, yang ini 19. Jadinya pakai yang ini. Pakai yang 14 ini. Nih. Kemudian, yang mana sih paling pendeknya? 19, 21, pakai yang ini. Kalau tadi itu 25, karena 25 itu lebih panjang daripada 19, atau lebih jauh, maka pakai 19. 19. Kemudian nggak ada lagi. 19, 21. Kalau dari sini ke sini, 28 nanti. Kalau ini cuma 21, makanya kita pakai yang ini, bukan yang ini. Kalau lebih gitulah. Kemudian masukin ke SPTZ semua. Kalau sudah masuk ke SPTZ semua, maka ini yang hasilnya, atau sama dengan ini tadi. Loh, yang ini sudah dilalui semua. Jadinya, kalau kita mau ke 4, kita laluin jalurnya adalah jalur yang ini. 0, 7, 6, 5, 4. Kalau kita pakai manual, otomatis bingung mau nyariin satu-satu. Mana sih? Ini tambah ini, 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 tambah ini. Kalau pakai program, dia otomatis langsung dapat hasilnya nanti 0, 7, 6, 5, 4. Itu juga 0, 1, 2, 8. Kalau nggak pakai program, kita manual, bisa jadi kita milih yang ini, yang ternyata lebih panjang daripada yang ini. Ininya misalnya diimplementasikan di Google Map, mau lewat jalur mana, jalan A atau jalan B, maka otomatis Google Map-nya kasih jalan B, karena dia kondisinya lebih pendek. Tanpa mempertimbangkan lampu merah, jalannya padat enggak, jalannya buruk enggak, dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitulah ilustrasi dari Dijkstra. Oke, kita lanjut pembahasan coding Dijkstra. Misalkan dibikin atau dibuatkan array boolean SPTZ untuk representasikan simpul yang masuk dalam SPT. Jika SPTZ-nya benar, maka disertakan dalam SPT. Jika tidak, maka disertakan. This itu untuk yang jarak terpendek dari semua simpul. Coding Dijkstra ini untuk yang matrix adjacency. V-nya 9. Kita mulai dari main dulu. Kita bikin berdasarkan graf tadi.
Jadinya baris kolom. Simbol 0 bisa ke 1 sama ke 7. Dan simbol 7 bisa ke 0, nilainya 8. Dan 1, kurang lebih itulah. Representasinya dari gini, dijadiin matriks. Kemudian, panggil fungsi Dijkstra graf 0. Graf ini tadi, simbol sumbernya adalah 0. Ini. This V, SPTZ V. Artinya, mula-mula kita inisialisasi dulu atau deklarasi dulu sebanyak 9 elemen. Karena V-nya simpulnya itu 9. Kemudian perulangan. Inisialisasi dari 0 sampai dengan kurang dari 9. Maka dibikin int max semua sama false semua. Int max ini adalah nilai integer yang mungkin, yaitu 300 berapa tadi. Anggap aja 9999 atau infinity. Dan SPTZ-nya nilai false atau semuanya belum dikunjungi. Hasilnya kayak gini. Kemudian, this SRC sama dengan 0. Kita bikin atau kita buatkan distance atau array distance index SRC, yaitu 0 tadi, jadi 0. Jadi 0. Jadinya sumber kita jadi 0 dulu. Kemudian perulangan dari 0, countnya 0, sampai dengan kurang dari V kurang 1, yaitu simpul kurang 1, itu 8. Nggak harus sampai selesai, cukup kurang 1, 0 sampai dengan 0 sampai dengan kurang dari 8. U sama dengan min distance dis SPTZ, itu yang ini sama ini dijadiin parameter. Kemudian kita ke min distance. Min sama dengan int max, min index, minnya dijadiin 999 misalkan. Perulangan for V 0 sampai dengan kurang dari 9. Jika SPTZ-nya bernilai false dan this V kurang dari sama dengan min. SPTZ-nya false nggak? False atau true? True ya, karena tadi kita udah buat jadi true. SPTZ-nya ya true karena kita SPTZ-nya tadi masih false semua yang ini. Jadinya dia true. False nggak? Ya. Dan apakah this V kurang dari sama dengan min? 0 kurang dari sama dengan min? Kurang dari sama dengan 999? Ya. Maka min jadikan this V, jadikan a 0. Min jadikan a 0. Nih, jadikan 0. Dan min index adalah V. Indeks mana sih? Simpul mana sih? Simpul 0. Maka min 0 sama min index 0. Kalau ini tadi 0, semuanya infinity, ada yang lebih kecil lagi? Enggak. Maka kena enggak, return min index. Indeks berapa sih? Indeks ke 0. Indeks ke 0. Maka nilai U adalah 0. Jadikan SPTZ 0 sama dengan true. Yang ini jadikan true, F jadi true. Kemudian, lakukan for lagi 0 sampai dengan kurang dari 9. If tanda seru SPTZ V, artinya kita harus SPTZ-nya false. Dan yang tadi itu adalah true ya. Ya, nilainya true. Makanya dia salah. Dan graf UV, artinya dia ada nilainya. Ada nilainya nggak? Graf UV. U ke 0 ke 0. Enggak ya, enggak ada nilainya, maka false. Karena ini udah false di awal, maka yang lainnya false juga. Nah, kita langsung ke 1. Satunya udah dikunjungi belum? Belum, misalkan ini tadi false. Kemudian ada nilainya nggak di graf? Ada nilainya di graf? 01, 01 ada. Maka nilainya 4 dan dia true. Dan this U tambah graf 0, jarak sini dari 0, sumber, ditambah 4, kurang dari this V. This 1 enggak? This 1 tadi infinity atau 999. Kurang? Ya. Maka update 1 di 1 yang ini jadi 4. Jadi nilai yang di matrix tadi jadi 4. Dan itu aja dulu this V-nya. Kemudian kalau kedua gimana? 0 kedua ada SPTZ-nya masih false. SPTZ-nya masih false. Namun 0 kedua nilainya 0, maka nggak bisa. Itu juga sama yang lain. Yang bisa itu 7 doang. 7.
Nah, yang ini 7. 7 bisa ya, ada nilainya 0 tambah 7, 8, kurang nggak dari infinity? Kurang, maka diupdate. Jadilah hasilnya didapatkan tadi 0, 4, sama 8, yang lainnya masih infinity. Maka itu dulu, perulangannya selesai. Lanjut lagi ke con ini, connya sekarang 1. Con 1, maka min distance-nya 0 sampai 9. Kalau tadi 0, 4, sama 8, yang mana paling kecil, yang lainnya masih infinity. 4, kan 0-nya udah di skip ya, karena udah SPT set true. 4 lebih kecil dari 8, ya, maka tetap 4, dan indeksnya adalah 1. Maka 1 yang dilalui, ini, min sama dengan 4, min indeksnya 1. U sekarang adalah 1, SPT set 1 sama dengan true. Masukkan 1 ke SPT set, ini jadi true. Kemudian, lanjut, 0-nya punya hubungan sama apa aja? 1-nya punya hubungan sama apa aja? Sama 2, sama 7. Dan 0. 0 itu nggak masuk karena dia SPT set-nya udah true. 2, bisa? Kesini? Bisa. Terus, this, yang ini, ditambah, yang 8, 12, kurang dari infinity nggak? Iya, karena kurang, maka diupdate 12. Sama 7, bisa? Bisa. 4 ditambah 11, 15, kurang dari 8 nggak? Nggak, maka dilewatin. Dan gitu seterusnya, sampai dengan con 2, yang mana lagi yang paling kecil? Con 3, con 4, con 5, con 6, dan seterusnya. Yang 5 itu dia lebih kecil ternyata daripada infinity, maka diupdate dan seterusnya. Kita lihat lagi yang mana sih yang lebih kecil daripada yang sudah ada. Nah, yang ini 3, dari sebelumnya dia itu kalau ketiga lewat sini 25, 8 tambah 1 9, tambah ini 11, tambah ini 25. 25 sini, dan kita dapat rute lainnya 0, 1, 2, 7, yaitu 19. 19 lebih kecil daripada 25. Yang mana tadi? Ini lebih kecil, maka diubahlah dari 25 jadi 9. 25 jadi 19. Dan seperti itulah seterusnya. Yang ke-8 juga berubah. 8, 7, 15, sama ini diubah nanti 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 8, nilainya 14. Maka kalau kita mau ke 8 melalui ini, lebih cepat daripada ke ini. Kurang lebih kayak gitulah. Dan nantinya solusinya dicetak. Perulangannya selesai, nggak ketemu lagi. Print solution. Jarak node dari sumber 0, 1, 0 IV, 0 sampai dengan kurang dari 9. Tabulasi, this, I, and L, artinya enter. Berapa sih jarak-jaraknya? 0 nilainya 0, 1 nilainya 4. Seperti ini. 2 nilainya 12, 3 nilainya 19, 4, 2, 1, dan seterusnya. Kurang lebih gitulah Dijkstra yang hanya nyetak jumlah jaraknya, jarak terpendek dari sumber. Oke, kali ini kita bahas yang dia mencetak jalurnya. Bedanya dia ada deklarasi parent V sebanyak 9 elemen, dan pas inisialisasi hanya yang parent 0 aja yang dibikin min 1. Sisanya itu 0 semua. Min 1 0 semua. Kemudian dia di connya ada dibuat gini. Parent V sama dengan U. Misalkan parent 1 adalah 0, dan lainnya sama aja sih, kayak gini tadi. Siapa sih parent dari 1? Yaitu 0. Dari 2 1, kemudian dari 3 2, dari 2 1, dari 1 0, dan seterusnya. Kita count sini. Parent 1 sama dengan 0, parent 7 sama dengan 0, ubah 0 0. Kemudian countnya 1, parent dari 2 adalah 1, sesuai yang tadi. Kemudian 6 itu adalah 7, sama 8 juga 7. Kemudian 5 adalah 6, 3 adalah 5,
dan 4 adalah 5. 3 adalah 2 dan 8 adalah 2. Jadinya parent 3 yang ini itu 2 dari sebelumnya ini dan 8 dari sebelumnya ini menjadi ini. Sesuai mana sih yang lebih pendek? Sesuai yang tadi yang berubah, yang kayak ini tadi. Ini totalnya. Kemudian print solution. Print solution, SRC 0, vertex, distance, patch itu dicetak semua. Kemudian I sama dengan 1. Artinya yang ke 0-nya enggak dicetak. SRC-nya SRC 0 gitu. 19 0 ke 1. Tabulasi this is I berapa tadi? Adalah 4 jalurnya, 4 jaraknya. Tabulasi SRC. Ini jalurnya 0 ke 1. Apa aja jalurnya? 0 1. Kemudian print patch parent I. Print patch parent I itu parent I. Parent 1. Parent 1 adalah 0. Makanya dia panggil gini. If parent 0 sama dengan min 1, return kembali saja. Dan hasilnya 401 gitu. Kalau 2 juga sama. 0 ke 2, jaraknya 12. Kemudian 0. 0 di sini. Cetak 0 dulu. 0. Kemudian spasi. Parent dari 2 apa? Dari 2 ini adalah 1. Ini. Kemudian dicetak lagi. Parent dari 2 adalah 1. Parent dari 1 apa? Yaitu 0. 0 hanya return ke sini. Spasi J. J-nya berapa? Kalau tadi 1. Sekarang 1. Balik lagi selesai. Yang 2. Gitu juga sama yang 3. 0, 1, 2, 3. 3 itu punya parentnya 2. 2 punya parent 1, punya 0. Panggil dulu yang 3, kemudian 2. Orang tuanya siapa? 1 orang tuanya siapa? Dia berurutan jadinya 0, spasi 1, spasi 2, spasi 3. Dan seterusnya sampai dengan selesai ini. Kali ini kita bahas tentang astarnya. Mula-mula define row sama call 8 dan 5. Pair, pair, dan sebagainya. Bla bla bla. Kita lanjut bahas mainnya langsung ya. Main. Nah ini kita buat yang kolom astar tadi sama kayak yang dicontoh tadi. Yang ini. Kemudian SRC make pair 70. Artinya sumber kita adalah 70. Baris 7. Kolom 0. Kemudian buat dash-nya 00. Jadinya sumber kita ini, tujuan kita ini. Kemudian panggil star source grid ini SRC dash. Mana star source? Star source itu yang ini. Nah ini. Mula-mula panggil lagi is valid SRC first, SRC second 7 0. Dia false nggak? Kita cari is valid. Dikatakan is valid kalau dia berada antara baris lebih besar sama dengan 0 sampai kurang dari row, yaitu 8. Maksudnya area kotak ini enggak. Dan dia kolomnya antara 0 sampai dengan 5. Kalau misalkan ada minus 1, dan kolomnya misalkan 6 atau 10, barisnya 11, itu enggak bisa. Dia harus berada antara 0 sampai dengan 7 untuk baris.
dan 0 sampai dengan 4 untuk kolom. Itu dikatakan is valid. Kemudian is validnya tujuannya 00 itu valid nggak? Ada di kotak, ada di grid, ada. Kemudian is unblocked first sama second. Is unblocked ini dia ngecek nilainya 1 atau 0. Nilainya tadi adalah 1 untuk yang bisa dilalui dan 0 yang nggak bisa. Berarti tadi itu nilainya 1 yang di slide 27 tadi. 1 berarti dia bisa. Maka nilainya true. Is unblockednya nilainya false ya. Ya, false. Satu, 1, 0, 0. Nah itu. 1 itu bisa dilalui. Dan 0 nggak bisa. Nah tadi. Ini. Grid row call sama dengan 1. Berapa nilainya? Kolomnya, baris itu 70-nya nilainya 1 nggak? Ya, maka dia true. Is unblocked. Kalau dia false atau false, salah satunya false, sumber ataupun tujuannya false, maka dia sumber tujuan diblokir. Karena enggak, maka lanjut. Tujuan enggak? Apakah dia sudah tujuan? Apakah barisnya 70 sama dengan 00? Tidak, maka dia return false. Skip. Kemudian kita buat bold close list row column yang ini. Kemudian kita bikin mem set close list false size of close list. Ini artinya isi semua close list jadi false semua kayak gini. Kemudian kita lanjut IJ 00 baris kurang dari baris, kurang dari kolom, kurang dari 8, kurang dari 5. Buat semuanya FLT max semua. Parent I, parent J-nya min 1 semua. Yang ini 0 sampai dengan 7, 0 sampai dengan 4 dibuat jadi 3, 4, 3, 3, IJ min 1 semua. Semuanya diinisialisasi sebagai nilai maksimum dulu. Kemudian simpul awalnya dibuat jadi I-nya SRC first 7, J-nya 0. Nilai FGH-nya 0 karena dia sumber kita atau awal kita. Kemudian IJ parent-nya sama dengan sumber itu sendiri. Kemudian buat set namanya open list. Open list kita mula-mula buat make pair 0 nilai F, nilai F-nya G tambah H tadi jadi 0. Make pair IJ berarti nilainya adalah IJ 7A 0. Artinya koordinat 7,0 nilainya 0. Kemudian foundless sama dengan false. Artinya belum ditemukan tujuan kita. Oke, lanjut. Selama open list tidak sama dengan empty. Open listnya empty nggak? Nggak ya, ada isinya tadi 0070. Maka buat P pair P itu begin. Nilainya ini 0070. I sama dengan P second first. Dan ini ada first, second. Kemudian secondnya ada firstnya, berarti yang kedua yang ini, komanya yang ini. Kemudian dari koma ini, yang pertama. J-nya ini, IJ. Close list IJ-nya true. Maka yang ini kita bikin true, artinya sudah dilalui. Kita lanjut. Di Astar tadi pencarian grade-nya bisa atas, bawah, kiri, kanan, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, kalau ke atas dia I-nya dikurang 1, misalkan 70 jadi 60 dan seterusnya. Kemudian G new, H new, F new. Ke atas dulu. Ke atas bisa. Yang grade-nya tadi bisa ke atas? Bisa. 6 null true is the destination? Belum. Kemudian else if close list IJ sama dengan false, artinya dia belum dikunjungi. Belum ya, 60-nya belum. Kemudian is unblocked, artinya bisa dilalui nggak? Atau ada hambatan nggak? Ya, true ya.
True ketemu true, nilainya oke atau true. G new sama dengan sel detail IJ G plus 1 0. Berapa IJ? IJ ini sebelum kita ya, yaitu 70. Berapa nilainya? Yang ini tadi nilainya adalah 70-nya 0. Maka G-nya itu bernilai 0 ditambah 1. Artinya dari koordinat 70 ke 60 itu butuh satu langkah lah, kurang lebih itu. Kemudian nilai heuristiknya, calculate half value I kurang 1 J, dash. Panggil fungsi yang ini double square root bla 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 dikali first second. Jadinya rumusnya 6 dikurang 0 dikali 6 kurang 0, ini sama dengan kuadrat ya, ditambah 0 kurang 0 0 kurang 0. Ini kolomnya atau kol kita tadi D2 ya, benar D2. 60 dikali 60 ini sama aja, ini 0 kurang 0. Ini yang sekarang, yang ini tujuan, jadinya akar 36 nilainya 6, H nya 6, G nya 1, heuristiknya 6, jadinya F nya adalah 7. Jika sel detailnya sama dengan FLT max, 60 FLT max ya, FLT max 3,4. Dan tahu dia lebih besar dari F new. F new nya masih 0 atau F new nya lebih besar dari 7 ya. F new jadi ini tadi ya 7, sel detail bla 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 dari 7. Sel detail yang F yang ini 3,4 lebih besar dari 7 enggak. Maka kita ubah atau perbarui nilainya. Open list, insert, make pair, F new, make pair, IJ. Di insert tadi 7,60. Yang tadi sebelumnya tadi 070, jadinya 760. Jadi kita masukkan ke open list. Nanti ini yang kita lalui. Kemudian bikin F sama dengan F new. 60, F-nya berubah jadi F new, yaitu 7. Dari 3, jadi 7. GH gitu ya, gitu 1 sama 6. Dari sebelumnya 3, dan parent I-nya adalah I, yaitu yang baris kita saat ini, yaitu di 70. Dari 60 itu melalui 70 maksudnya. Kemudian ke selatan, bisa ke selatan? Nggak bisa ya, karena dia nanti loncat ke sini. Kemudian ini kita skip. Kalau ke kiri bisa? Nggak bisa juga, sama. Oh ya, S ini kanan, bisa kanan ya. Itu tadi dilalui sama kayak tadi. 71 koordinatnya berubah jadi 71. Misalkan ini ada 70, nah ininya 71 sebelah kanannya atau kotak di kanannya. Dikali-kali hasilnya didapatlah G new-nya, H new-nya 7,0, jadinya F-nya 8. Kemudian diperbarui dan sebelumnya itu dimasukkan dulu. Open list ini otomatis dia mengurutkan yang paling kecilnya, yang ini yang paling kecil. Jadi dia 8,0 di sebelah ini, jadinya 7,1. Kemudian diperbarui, F-nya 8, G-nya 1, H-nya 7. Dan seterusnya. Kemudian ke barat, ke atas, ke kanan atasnya nggak bisa. Lanjut, dan selesai. Balik lagi ke sebelumnya. Ini sama dengan ilustrasi yang tadi ya. Balik ke sini lagi. Open list kita sekarang adalah yang ini tadi 760 sama 8,071. Yang paling awal atau paling kiri atau paling kecil skornya adalah ini. Ke atas dulu. 760 berarti I kita adalah 6, J kita adalah 0. Berarti dari tadi kotak tadi kita sekarang ke atasnya. Ini sesuai kita ya, suka-suka kita mau mana dulu, bisa dari atas dulu atau dari bawah dulu. Tapi di sini contohnya adalah dari atas dulu. Kemudian diulangi 50, bisa ke 50 ke atasnya tadi bisa. Kemudian dicek
salah. Can you? Bisa dilalui nggak? Bisa. Udah masukin close list? Belum. Lanjut. Maka dia cell detail IJ. IJ tadi 60. 60 tadi nilainya sudah berubah. Yaitu 1 sekarang. Berarti dia 2. Jadinya dari 70 ke 50 itu butuh 2 langkah. Itu faktanya. Jadinya dari A ke C itu butuh 2 langkah. A ke B 1 langkah, berarti dari A, B, C, B ke C 1, A ke B 1, berarti dia 2. Heuristiknya juga sama. 50 ke 00 berapa sih? Dikuadratkan, bla bla bla. F mu-nya sama 7. Karena dia 2, yang ininya berkurang, jadinya 7. Di update juga, bla bla bla, di update, jadinya 750. Dari sebelumnya 60, berarti masih sama ya. 60 sama 50 masih sama, 8017 dan seterusnya. Kalau sort itu nggak bisa, selatan nggak bisa. Kenapa? Karena close list untuk 70 itu udah true nilainya dan lain-lainnya juga. Yang ini kita bisa ke sini sama kanan tadi nilainya yang ini lebih besar, maka kita hapus dulu. Kemudian kalau sudah sampai sini kita ke bawahnya nggak bisa karena dia ada close list dan seterusnya. Sort is bisa ke sini, dari sini ke sini bisa. Namun nilainya itu nanti lebih besar. Ini 1 tambah 0 1414. Sort is, dia diagonal jaraknya. Ini 1414 ini sama dengan akar dari 2 ya. Kenapa akar dari 2? Karena dia diagonal, kayak Pitagoras itu. 1 ditambah 1, kemudian diakar. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, kemudian diakar. Akar 2 ada 1414. Jadinya kalau kita ini butuh 1, kalau diagonal dia butuh 1414 atau akar 2. H nu, F nu-nya, bla bla bla, ditambah 948 dan seterusnya. 948 ini artinya kalau kita dari sini ke sini, dia langsung 807. Kalau dari sini ke sini, lanjut ke sini lagi, dia nilainya nanti 9,4. Jadinya dia lebih besar. Karena lebih besar, maka kita skip. Kita lanjut seterusnya dari sini, 50 yang paling kecil, jadi itu dilalui. Lanjut, sekarang bisa kemana lagi? Ke atas, nilainya masih sama. 3, 4, 5. Sortnya bisa, nggak bisa karena dikunjungi dan seterusnya. Kemudian dari sini sekarang bisanya ke atas, kanan atas. Kalau ke atas nilainya itu adalah berapa? Masih sama 7, 3,0. Kemudian north S 31 nilainya adalah 7,57628. Yang ini 7,5678, yang ini 7. Jadi otomatis ini dulu ditelusurinya. Sekarang 30. 30 sini dicek lagi. Kalau ke atas nggak bisa, ke timur bisa. Namun nilainya 816228. Karena dia lebih besar daripada tadi 757628, maka sekarang kita ke 31. Dari sini ke sini ternyata dia lebih besar, maka dari sini ke sini nanti diagonal dia itu bla bla bla, didapatlah nilainya open listnya 80 90. Jadinya dari 31 ke sini ke 32 nilainya itu adalah 8, bukan 8 ya, nilainya adalah ini 9,0. Berarti 71 lebih kecil. Artinya nanti kita dari sini, ini nilainya lebih besar daripada ke sini. Jadinya dia lari lagi ke sini, balik ke sini ngeceknya. Ditelusurilah dan seterusnya. 86 tambah 22 tapi lebih kecil 8. Sort S-nya nilainya adalah 10, berarti paling kanan. Kemudian sampai di 7 berapa tadi? 71. Dicek lagi, bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau 62
sama 72 nilainya berapa? 62, 72 dulu lah. Nilainya adalah 9,2. Lokasinya adalah di sini nanti. Lebih jauh, lebih besar. Kemudian, kalau 62 di sebelah kanan yang ini tadi ini 72, yang ini 62. Nilainya adalah 8738. Dia berada di sini. Jadinya nanti setelah ini dia melalui yang 22 yang ini. Ini 22. Sekarang kita kembali ke sini, ke 22. Kemudian diperiksa lagi jalur-jalur yang ada, bisa ke sini, bisa ke sini. Dan 22 itu bisa kemana aja. Yang ini 12 nilainya adalah 9 misalkan. Kemudian ke kirinya berapa, ke kanannya berapa, ke selatannya berapa. Intinya itu harus nyari yang lebih kecil daripada open list yang ada. Didapatlah tadi 8,6. Nilainya 8,6. 11. Jadinya dari sini dia ke sini. Dari sini dia ke sini nanti. Dari 11 kita lanjut ke utaranya 01, nilainya 9,24. Kemudian ke kirinya gimana? Lebih besar maka skip. Ke selatannya gimana? 10-nya gimana? 02-nya gimana? Dan ternyata kalau diagonal kiri atas, maka ternyata dia sudah sampai tujuan. Northwest. Ini udah sampai tujuan ternyata. Is destination. 00 sama dengan 00. Maka sel detail parent I sama dengan I 11. Dan cetak sel tujuan ditemukan. Kemudian panggil trace path sel detail. Panggil trace path. Yang ini jalurnya adalah bla bla bla. Kemudian row sama dengan dash first, call sama dengan dash second, artinya row sama call-nya 0. Kemudian dia mau cek lagi tanda seru, itu artinya nanti dibikin negasinya, misalkan true jadi false dan false jadi true. Jadi kita yang dalam ini butuh nilainya false. Artinya apakah parent 00 sama dengan row call? Row call itu nilainya 0, nilainya adalah 00 ya. Ya, 00 sama enggak ininya sama ini? Apakah parent dari ini sama dengan ini? Enggak sama. Dia harus sama parentnya antara parent dengan row, parent J dengan call. Tuh. Kalau enggak sama, false, kena negasi, jadi true nanti. Maka ini dieksekusi. Path, pass, ini stack, make pair, row call. 00 bikin gini. Jadi dari tujuan kita, dia nanti balik ke sumbernya. Kemudian time row, cell detail, row call, parent I, parent J. Artinya dari sini awalnya dari mana sih? Yaitu ini. Nah, gitu. Itu dieksekusi terus, row call-nya berubah, time row, time call. Jadinya 11. Sekarang kita balik lagi ke while tadi. 1 parent dari 11 adalah 2 sama enggak? Enggak. Maka tambahin 11, 22, 31 dan seterusnya. Ditambah terus 31, 40, 50 dan seterusnya 60, 70. Selesai 70. Kemudian 70 row call-nya 70 juga karena dia sama true dinegasikan jadi false, jadinya dia nggak dieksekusi. Kemudian ini selesai, path, pass, make pair, row call tadi 70 ditambahkan tanpa melalui ini, tapi dari sini selama tidak kosong, paths-nya 00, 11, 22, 31 dan seterusnya sampai dengan 70. Tuh, paths-nya belum kosong ya. P sama dengan path stop. Path stop ini artinya yang paling atas dari stack tadi, yang paling kanannya 70 dulu, kemudian 60, 50 dan seterusnya.
Tuh. Pet stop. Stop ini artinya dia ngapus lah. Ngapus yang paling atas. 70-nya di atas. Kemudian panah P first 70 7,0. Kemudian ulangi lagi. 7 dihapus, sekarang 6. 6, 0, dihapus 5, dan seterusnya 0, 0. Kemudian panggil ke yang manggilnya, yaitu northwest tadi. Yaitu nilainya foundation-nya true. Karena sudah true, maka dia return ke yang manggilnya. Yang manggil Astar tadi apa? Yang manggil Astar itu adalah ini. Dan selesai. Jadi catatlah 7, 0, 6, dan seterusnya gitu. Jadinya dari sumber ke tujuan tadi, kemudian di backtrack per-perannya. Dan dapatlah kayak gini. Sekian dan terima kasih.